Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana seorang kaisar Romawi, penguasa salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, menemukan kebahagiaan sejati di tengah kekayaan dan kekuasaan? Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik, meninggalkan pelajaran hidup yang begitu relevan hingga hari ini. Dia mengajarkan kita cara menghadapi ketamakan, memahami kekayaan, dan menemukan kedamaian batin yang sejati. Ingin tahu rahasianya? Tetap bersama kami, karena kisah dan pelajaran ini akan mengubah cara pandangmu tentang hidup. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kami menggali hikmah dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan dan pemikiran Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik. Bayangkan ini, seorang kaisar yang memerintah jutaan orang, memiliki kekayaan tak terbatas, namun tetap menulis catatan harian tentang bagaimana hidup sederhana dan bahagia. Buku Meditations-nya bukan hanya catatan pribadi, tapi panduan hidup yang telah menginspirasi dunia selama berabad-abad. Di video kali ini, kita akan membahas 3 pelajaran besar dari Marcus Aurelius. Kekayaan sejati bukan tentang harta, tapi tentang pikiran. Ketamakan adalah musuh kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Jadi, siapkan diri kamu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kekayaan sejati. Marcus Aurelius pernah berkata, kekayaan sejati adalah memiliki sedikit keinginan. Bayangkan, seorang kaisar yang bisa memiliki apa saja justru mengajarkan kita untuk tidak terikat pada harta. Di zaman modern ini, kita sering mengukur kekayaan dengan uang, mobil mewah, atau rumah besar. Tapi Marcus punya pandangan berbeda. Baginya, kekayaan adalah kebebasan batin ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk memiliki lebih. Contohnya, Marcus hidup di tengah kemewahan istana, tapi dia memilih hidup sederhana. Dia tidur di kasur keras, makan makanan sederhana, dan fokus pada tugasnya sebagai pemimpin. Mengapa? Karena dia tahu harta bisa hilang, tapi ketenangan pikiran adalah sesuatu yang tak bisa dirampas. Kisah nyata, bayangkan seorang pengusaha sukses bernama Andy. Dia punya rumah mewah, mobil sport, dan rekening bank yang penuh. Tapi, setiap hari dia merasa cemas, takut kehilangan hartanya. Dia bekerja 80 jam seminggu, lupa waktu untuk keluarga, dan tidak pernah merasa cukup. Lalu, suatu hari, dia membaca kutipan Marcus. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Andy mulai mengubah hidupnya. Dia mengurangi jam kerja, menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, dan belajar bersyukur. Tiba-tiba, dia merasa lebih kaya dari sebelumnya, meski hartanya tidak bertambah. Aplikasi dalam kehidupan. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pertama, cobalah buat daftar hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kedua, praktikkan rasa syukur setiap hari. Tulis 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Ketiga, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku akan lebih bahagia jika punya lebih banyak, atau jika aku belajar mencintai apa yang sudah aku miliki? Marcus mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah ketika kamu merasa cukup dengan apa yang ada di tanganmu. Ini bukan tentang menolak harta, tapi tentang tidak membiarkan harta mengendalikanmu. Tapi, bagaimana jika keinginan untuk memiliki lebih terus muncul? Disinilah Marcus mengingatkan kita tentang bahaya ketamakan. Mari kita lanjut ke pelajaran kedua. Ketamakan, musuh kebahagiaan. Marcus Aurelius menulis, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Itu semua ada di dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Ketamakan, baginya, adalah jebakan yang membuat kita lupa bersyukur. Di Roma kuno, banyak bangsawan yang terjebak dalam perlombaan kekayaan dan status. Tapi Marcus melihat ini sebagai jalan menuju penderitaan. Kisah sejarah,
Salah satu contoh nyata dari zaman Markus adalah seorang senator bernama Lucius. Dia terobsesi dengan kekayaan dan terus menumpuk harta dengan cara curang, bahkan menyuap pejabat. Tapi, semakin kaya dia, semakin paranoid dia menjadi. Dia takut diracuni, takut dirampok, dan akhirnya hidup dalam ketakutan terus-menerus. Markus, yang mengenal Lucius, mencatat dalam Meditations, orang yang tamak kehilangan kebebasan mereka, karena mereka menjadi budak dari keinginan mereka. Lucius akhirnya kehilangan segalanya karena skandal, tapi yang lebih tragis, dia kehilangan kedamaian batin jauh sebelum itu. Kaitan dengan zaman modern. Sekarang, ketamakan tidak hanya soal uang. Kita hidup di era media sosial, di mana kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Melihat postingan teman yang liburan ke Bali, punya tas branded, atau rumah baru, kita merasa kurang. Ini adalah ketamakan modern, keinginan untuk selalu lebih baik dari orang lain. Markus akan bilang, ini adalah resep untuk ketidakbahagiaan. Cara mengatasi ketamakan. Markus menawarkan solusi sederhana tapi kuat. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain miliki, tapi kamu bisa mengontrol cara pandangmu. Cobalah ini. Kurangi waktu di media sosial. Batasi scrolling jadi 30 menit sehari. Tulis satu hal setiap hari yang membuatmu merasa cukup. Ingatkan diri sendiri, aku tidak perlu lebih banyak untuk bahagia. Aku sudah cukup. Markus percaya, ketika kita melepaskan ketamakan, kita membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati dari dalam. Pelajaran terakhir dari Markus adalah yang paling mendalam. Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Bagi Markus, kebahagiaan bukan datang dari kekayaan, kekuasaan, atau pujian orang lain. Kebahagiaan adalah pilihan, cara kita memandang dunia. Kisah pribadi Markus. Bayangkan ini, Markus memimpin pasukan Romawi di medan perang, jauh dari kemewahan istana. Dia menghadapi wabah penyakit, pemberontakan, dan tekanan politik. Tapi, di tengah kacauan itu, dia menulis dalam Meditations, jika kamu terganggu, itu bukan karena dunia di sekitarmu, tapi karena kamu memilih untuk terganggu. Markus melatih pikirannya untuk tetap tenang, bahkan saat dunia di sekitarnya kacau. Aplikasi untuk kita. Di dunia modern, kita juga punya medan perang sendiri, deadline, tagihan, kemacetan, drama keluarga. Tapi Markus mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian di tengah badai. Caranya? Praktikkan stoicisme. Tiap pagi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Fokus pada itu, dan lepaskan sisanya. Meditasi singkat. Luangkan 5 menit untuk bernapas dalam-dalam dan mengingatkan diri bahwa kamu cukup. Refleksi malam. Tulis satu hal yang membuatmu tersenyum hari ini, sekecil apapun itu. Contoh nyata, seorang ibu bernama Sari berjuang dengan stres karena pekerjaan dan keuangan. Dia mulai membaca Meditations dan menerapkan nasihat Markus. Setiap kali merasa kewalahan, dia berhenti sejenak, menarik napas, dan berkata, aku hanya perlu melakukan yang terbaik hari ini. Lama-kelamaan, dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, tawa anaknya, secangkir teh hangat, atau matahari terbenam. Hidupnya tidak berubah drastis, tapi cara dia memandang hidup berubah total. Penutup. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita pikirkan. Ketamakan adalah pencuri kebahagiaan, tapi kita bisa melawannya dengan bersyukur. Dan yang terpenting, kebahagiaan adalah pilihan. Pilihan untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan sisanya. Jadi, mulai hari ini, cobalah satu pelajaran dari Marcus. Tulis di jurnal, kurangi waktu di media sosial, atau praktikkan rasa syukur. Kamu akan kaget betapa besar perubahan kecil ini bisa membawa kedamaian dalam hidupmu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten inspiratif seperti ini. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran dari Marcus Aurelius yang paling menginspirasimu? Atau, apa topik filsafat lain yang ingin kamu dengar? Kami baca semua komentar kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Hidup dengan bijak, teman-teman. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.